Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Indonesia akan menghadapi aktivitas La Nina dan aktivitas badai seroja. Aktivitas tersebut akan berlangsung selama periode November 2025 hingga Maret 2026 mendatang. Aktivitas ini mempengaruhi adanya perbedaan suhu di Samudra Pasifik dan wilayah kepulauan Indonesia. Meski demikian, La Nina lemah tak berdampak pada curah hujan di tanah air. Dwi Korita meminta masyarakat mewaspadai adanya siklon tropis mulai dari bulan November ini karena dapat meningkatkan risiko cuaca ekstrim di berbagai daerah, mulai dari angin kencang, hujan deras hingga banjir bandang. Terdeteksi adanya La Nina lemah. La Nina lemah nih, yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu di Samudra Pasifik terhadap kepulauan Indonesia, yang sejak November indeks La Ninanya itu mencapai minus 0,61 hingga saat ini, bahkan diprediksi sampai Desember nanti. Kemungkinan akan berlanjut sampai Januari Februari. Dan batasan La Nina lemah itu adalah minus 0,5. Jadi ini sudah 0,61 sudah melewati batas La Nina lemah. Informasi kedua, Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ke Istana Negara di tengah upaya pemerintah melakukan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC. Usai pertemuan Presiden Prabowo, mantan Menteri Perhubungan dan mantan bos PT KAI itu tak menjawab secara lugas soal kehadiran dirinya di istana, termasuk untuk membicarakan soal proyek WUS. Meski begitu, dirinya sebagai warga negara siap membantu jika diperlukan untuk membantu penyelesaian proyek utang proyek kereta cepat atau WUS. Enggak, ya diskusi aja kok, diskusi aja. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Tapi ada yang Bapak sampaikan? Ya nggak ada sama sekali itu Pak. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya. Kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Dan informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat angkut terbesar dan pertama yang dimiliki Angkatan Udara, Airbus A400M, kepada Panglima TNI. Upacara penyerahan pesawat angkut terbesar dan pertama yang dimiliki TNI Angkatan Udara ini berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin pagi. Kedatangan pesawat disambut dengan tradisi water salute. Pesawat yang diserahkan Presiden kepada Panglima TNI merupakan pesawat pertama dari 2 Airbus A400M yang dipesan Indonesia pada tahun 2021 lalu. Pesawat A400M kedua diagendakan tiba di Indonesia pada tahun 2006 mendatang. Salah satu keunggulan Airbus 400M yang dipesan Indonesia yakni memiliki spesifikasi modul ambulans dan mampu beroperasi di landasan pendek dan sempit bahkan tidak beraspal. Hal ini krusial untuk misi tanggap bencana atau operasi di daerah terpencil. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time.
Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.